Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kamila Tusada, MPM 2042015161121. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini ada kasus dan saya akan menganjurkan ibu untuk mengambil KB IUD. Dan saya akan menjelaskan edukasi tentang penggunaan KB IUD, keuntungannya, dan efek sampingnya. Sebelum saya menjelaskan KB IUD, saya akan menjelaskan pelayanan keluarga berencana. Nah, pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI dengan mengatur waktu, jarak, jumlah kehamilan. Nah, sehingga dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan ibu hamil yang mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014. Keluarga berencana adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, membina ketahanan, serta kesejahteraan anak menurut BKKBN tahun 2015. Menurut WHO 2016, keluarga berencana atau family planning dapat memungkinkan pasangan usia subur untuk mengantisipasi kelahiran, mengatur jumlah anak yang diinginkan, dan mengatur jarak serta waktu kelahiran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan tindakan infertilitas. Jadi, keluarga berencana atau family planning adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. IUD spiral adalah suatu benda kecil dari plastik lentur. Nah, IUD ini memiliki lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina dan mempunyai benang. Kontrasepsi IUD adalah benda atau alat yang dimasukkan ke dalam uterus dengan tujuan mencegah terjadinya kehamilan. Karena IUD cenderung tidak mengandung reaksi obat, sehingga lebih aman bagi metabolisme tubuh dan relatif lebih ekonomis, serta lebih nyaman untuk pemakaian jangka waktu lama. Nah, IUD ini memiliki keuntungan, yaitu yang pertama efektivitasnya tinggi. Kedua, IUD sangat efektif segera setelah pemasangan. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak perlu mengingat-ingat kapan harus ber-KB. Yang keempat, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Yang kelima, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil. Yang keenam, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Yang ketujuh, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus atau apabila tidak terjadi infeksi. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai menopause atau 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Yang kesembilan, ini mencegah kehamilan ektopik. Walaupun IUD memiliki keuntungan, namun IUD ini memiliki efek samping, yaitu merasakan sakit dan kejang 3-5 hari setelah pemasangan. Yang kedua ini perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab terjadinya anemia. Yang ketiga, penyakit radang panggul dapat terjadi pada wanita dengan IMS jika memakai IUD. Nah, penyakit radang panggul ini dapat memicu terjadinya infertilisasi. Yang keempat, sedikit nyeri dan perdarahan atau spotting. Nah, terjadi segera setelah pemasangan IUD, biasanya menghilang dalam 1-2 hari. Berikut saya akan menjelaskan cara pemasangan KB IUD. Yang pertama ini konseling pra-pemasangan. Di antaranya yaitu menjelaskan cara KB IUD, yang kedua menjelaskan keuntungan dan kerugian KB IUD, yang ketiga ini menjelaskan cara pemasangan KB IUD. Yang keempat, menjelaskan jadwal kunjungan ulang pra-pemasangan atau setelah pemasangan, yaitu 1 minggu setelah pemasangan, atau 6 bulan setelah pemasangan, atau 1 tahun setelah pemasangan. Yang kelima, sedang hamil, atau diketahui hamil atau sedang hamil. Yang keenam, perdarahan vagina yang tidak diketahui sebabnya. Yang ketujuh, sudah menderita infeksi alat genital atau vaginitis cervicis. Yang ke-8 diketahui menderita TBC pelvic. Yang ke-9 kanker alat genital. Yang ke-10 ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm. Berikut adalah pemasangannya. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua, masukkan lengan IUD di dalam kemasan sterilnya. Memakai kembali sarung tangan yang baru. Yang ketiga, pasang spekulum vagina untuk melihat serviks.
Yang keempat, lakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada vagina dan serviks. Kelima, jepit bibir serviks dengan tenakulum. Yang keenam, masukkan IUD ke kanalis cervicalis dengan teknik tanpa sentuh, kemudian dorong ke dalam kafum uteri hingga mencapai fundus. Yang ketujuh, tahan pendorong plunger dan tarik selubung inserter ke bawah sehingga lengan IUD bebas. Yang kedelapan, setelah pendorong ditarik keluar, selanjutnya keluarkan selubung. Yang kesembilan, gunting benang IUD, keluarkan tenakulum dan spekulum dengan hati-hati. Kesepuluh, dokumentasi dan pencegahan pasca tindakan. Sekian dari video edukasi tentang KB IUD dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Enjoy!